tidak banyak syarat. Itu. Mungkin dari sini dulu ada yang ditanyakan. Sebelum saya sambung lagi. Oke, sahabat siaga, silakan. Ada yang mau bertanya? Tadi ada pertanyaan, Ustadz. Mungkin dari Rama ya, ada mau menanyakan nih, Ustadz. Nah, tadi sempat Ustadz Ahmad Rastani itu menyampaikan bahwa ngomongin soal persiapan menikah, itu salah satunya adalah yang paling penting agama. Gitu ya, Ustadz ya. Nah, di sini Ustadz yang mau Rama tanyakan itu persiapan secara agama yang dimaksud itu seperti apa gambarannya, Ustadz? Mungkin bisa disampaikan ciri-cirinya semacam itu. Ciri-cirinya itu seperti apa? Oh, dikatakan ciri-cirinya yang semacam ini itu berarti menunjukkan bahwa secara agama itu belum siap. Tapi kalau ciri-ciri semacam ini itu menunjukkan bahwa ini loh berarti secara ciri-ciri seperti ini itu menunjukkan bahwa secara agama dia siap. Seperti itu, Ustadz. Gimana, Ustadz? Terima kasih atas pertanyaan dari Mas Tama. Ini sebenarnya ya pertanyaan bagus. Agama seperti apa? Ini sangat ringkas. Ketika nikah, dia satu menginginkan terjaga dari perkara yang haram. Ini. Ketika dia nikah, satu tujuannya menginginkan terjaga dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Satu. Itu saja. Karena apa? Setan itu majroda, Mas. Majrodam. Setan itu menggoda manusia, itu sesuai dengan aliran darahnya. Contohnya seperti apa? Ketika dia itu sering bergaul dengan temannya, apalagi bergaul dengan lawan jenis, maka di situ majrodam. Ayo kamu. Ayo. Lakukan apapun, lakukan kemaksiatan. Karena majrodam. Satu. Contoh lagi, ketika kita terjebak dalam sebuah pekerjaan, ya nggak mungkin hari ini itu kerja laki-laki semua, perempuan semua, itu saya kira jarang ya. Saya kira jarang. Di dalam lingkaran kerja itu pun setan menggoda. Apalagi yang mohon maaf, di situ sudah berpenghasilan banyak, posisi strategis, itu setan akan menggodanya. Kamu sebenarnya nggak usah nikah, kamu ya mohon maaf ya, saya sebutkan, kamu itu mampu untuk beli. Kamu itu mampu untuk memberikan keinginan perempuan di luar sana yang tanpa akal. Itu setan majrodam, Mbak, Mas Ali, karena majrodam. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, man tazawwaja yuridul afafa fahaqqun alaihillah aunahu. Yang artinya barang siapa yang menikah karena menginginkan terjaga dari perkara yang haram, maka Allah pasti akan menolongnya. Fahaqqun Allahu anahu. Haknya Allah menolong hambanya. Ini kata-katanya fahaqqun alai. Haknya Allah, Mbak, yang harus dikerjakan. Yang harus dikerjakan. Fahaqqun Allah, kata Allah, kalau kamu nikah kemudian al-afaf, pengen terjaga dari perkara yang haram, saya jaminannya. Fahaqqun aunuhu, saya yang akan menolong kamu. Kalau di dunia, ketika kita nikah, tidak lain dan tidak bukan, cobaannya itu 3. 1, kalau belum diberikan keturunan itu adalah ekonomi. Ya. Yang kedua, kalau kita sudah punya keturunan dan ekonomi mapan, itu pasti mungkin orang luar. Yang ketiga, ketika kita sudah punya anak, kita sudah punya ekonomi yang mapan, ini adalah biasanya lupa bahwasanya sesuatu yang saya lihat itu halal, akan tetapi mengabaikan dan ingin menerjang perkara yang haram.
Ini banyak. Nah, ini. Makanya Allah itu menjamin dengan banyaknya kasus Allah itu tahu hambanya itu karena nafsunya manusia disertai dengan nafsu, maka Allah fahakun Allah aunuhu. Haknya Allah menolong hambanya. Catatannya satu. Yuridu al-afaf. Menikah karena biar terjaga dari fitnah. Biar terjaga dari perkara yang haram. Itu, Pak. Mudah kan? Nggak neko-neko. Masya Allah, seandainya kita sebagai orang tua tahu hadis ini, tentunya kalau ada laki-laki yang satu yang sudah jelas nasabnya, yang kedua sudah jelas pendidikannya, insya Allah sebagai orang tua dan saya memiliki anak perempuan, insya Allah pasti saya akan disegerakan. Ya mohon maaf, putra-putri kiai-kiai kami itu kalau putri ya itu nikahnya yo waya nikah yo nikah. Bahkan 19 tamat SMA itu sudah dinikahkan karena berpedoman ini. Fahakun ala Allah aunuhi. Dan tidak ada orang yang hidupnya semakin menderita setelah nikah kalau niatnya benar. Yang ada menderita setelah nikah karena apa? Karena liiziha. Karena menikah karena biar saya mendapat kemuliaan. Saya menikahi seorang istri karena istri saya cantik, karena istri saya anaknya orang kaya, karena istri saya punya kedudukan. Begitupun sebaliknya. Lam yazidhu illa dilan. Kalau nikahnya seperti itu, tidak akan menambah apa-apa kecuali dalam keadaan kebingungan. Kalau cantiknya hilang, dia bingung. Ya, nah? Kalau waktu dinikah dia punya kedudukan, punya jabatan, kalau jabatannya hilang, kedudukannya hilang, dia akan bingung. Kalau nikah karena hartanya, setelah hartanya hilang, dia juga akan bingung. Lam yazidku ila dilan. Dilan itu artinya kayak wong bingung. Itu Mas Ramadan. Sebelum nanti tak sambung lagi, ini insya Allah semakin malam semakin seru ini. Siap. Terima kasih Ustadz sudah dibantu jawab. Memang prinsipnya simpel ya Ustadz ya. Kalau ngomongin soal persiapan secara agama, berarti menginginkan diri terjaga dari apa yang diharapkan oleh Allah. Itu ya yang paling penting ya. Iya. Itu sudah jadi modal utama untuk persiapan agama. Thank you Ustadz. Mungkin teman-teman yang lain, sahabat siaga yang lain, ada yang mau bertanya silakan. Sebelum Ustadz Ahmad Rastani melanjutkan materinya nih, Wah. Nih Ustadz nih kayak apa ya? Bikin kita makin penasaran gitu ya. Semakin malam semakin seru pembahasannya ini. Luar biasa. Dan materi lagi, saya mau menikah tapi saya takut miskin lah. Nanti ini ada singgungan juga ini. Ini ya, coba ayo kita sharing juga. Nanti ada lagi nih hadisnya, saya bacakan nanti. Tuh, sahabat siaga, mungkin barangkali dari sahabat siaga ada keraguan gitu ya. Dalam mempersiapkan pernikahan, apa yang menjadi keraguan gitu ya. Nah ini bisa dibantu nih nanti dijawab sama Ustadz Ahmad Rastani dalam perspektif ilmu fikih pastinya seperti itu ya. Oke, yuk silakan sahabat siaga. Nah ini ada Wahid ya, ada Wahid yang mungkin ada ketakutan nih dalam mempersiapkan pernikahan. Kira-kira apa nih yang menjadi ketakutan Wahid nih dalam menempuh jalan pernikahan semacam itu? Kira-kira apa? Apakah yang sudah disebutkan sama Ustadz Ahmad Rastani tadi, takut miskin? Apakah itu? Ataukah ada penyebab lain? Boleh, silakan. Wahid, boleh open mic? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas waktunya pada Kak Rama dan juga kepada Ustadz.
mohon izin bertanya Ustaz. Ya. Mengenai pernikahan, karena kebetulan saya juga masih seorang jombloan gitu ya Ustaz, atau seorang azabun gitu ya Ustaz, jomblo. Nah, ini terkadang terbesit pikiran bahwasannya, wah saya sebagai seorang lelaki yang mungkin secara secara nafsu biologisnya tinggi sebagai seorang lelaki kepada lawan jenis, lalu menjadikan pernikahan sebagai solusi ataupun pelarian nafsu. Nah, itu bagaimana pandangan fikih di dalam Islam terkait hal tersebut Ustaz? Apakah itu boleh-boleh saja, ataukah wah itu emang wajar sebagai seorang manusia, tetapi masa pernikahan hanya sebatas untuk menyalurkan hal biologis saja? Nah, itu kalau pandangan fikihnya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya Mas Rama ya, Ramadan Ali ya. Gini. Boleh Ustaz. Tadi yang bertanya Mas Wahid ya tadi ya. Mas Wahid, tadi saya kan sudah dari awal itu alasan fundamental menikah itu salah satunya itu adalah hifdzuddin, menjaga agama. Jadi kalau orang berzina itu tidak menjaga agama, tapi menyalurkan biologis. Bisa dipahami ya. Contohnya ya, naudzubillah. Kalau orang berzina itu bukan hifdzuddin. Walaupun sama-sama iltiqaul khitanaini. Bertemunya dua kelamin. Anak Adam. Sama-sama lilwati, sama-sama wati, sama-sama berhubungan badan. Tapi kalau akad itu adalah hifdzuddin. Kalau ghairul akad, kalau tanpa adanya akad, contohnya suka sama suka tanpa akad, apalagi jajan, itu adalah bukan hifdzuddin, tapi bahkan merobohkan agama. Ini fundamentalnya bedanya gini Mas. Semangatnya seperti itu. Hifdzuddin dengan ghairu hifdzuddin, dengan tidak hifdzuddin. Itu. Yang kedua, jangan sekali-kali sampean itu menikah tapi tidak pengen mempunyai keturunan, ataupun bahasa artisnya apa itu yang disuarakan itu kemarin, child free itu sangat tidak dianjurkan agama, sangat dilarang, kontradiktif, karena wabaqaun nasl, biar keturunan kita, perjuangan kita diteruskan. Kalau nikah Mas, nasabnya jelas, secara hak waris ada, secara ilmu pembagian waris ada, Qur'annya ada. Tapi kalau tidak nikah, bukan keturunannya, ya ini sangat bahaya dan tidak mendapatkan hak waris. Apalagi meneruskan perjuangan sujudnya atau agamanya. Itu fundamentalnya. Sebenarnya bukan masalah ininya saja, bukan masalah hubungan suami istrinya. Hubungan suami istrinya itu emang untuk melangkah nikah itu ada hasrat, tapi fundamentalnya itu adalah hifdzuddin. Karena agama itu menjembatani semuanya. Sama-sama iltiqaul khitana ini, sama-sama bertemu dengan bertemunya kedua kelamin, tapi beda konteks. Kalau nikah itu hifdzuddin, kalau enggak nikah itu ghairu hifdzuddin. Situ, itu Mas Wahid. Terus gimana? Saya sambung lagi. Ya Ustaz, sebenarnya saya pengen juga, tapi hari ini saya mungkin terkendala dengan saya minder karena kebutuhan sekarang itu banyak. Ya contoh ya Mas ya. Jangankan saya membelikan paket data untuk istri saya. Ini contoh loh ya. Saya terkadang saja beli paket data itu wifi-nya numpang di warkop ataupun di tetangga. Karena saya masih jomblo, walaupun setengah terlunta-lunta. Contohnya. Nah, kemudian saya kalau lebaran saja
kalau lebaran saja saya bajunya nggak pernah ganti. Bagaimana setelah nikah saya bisa membelikan baju istri saya, kan gitu. Ya, itu keluhan-keluhan seperti itu. Sedangkan nafsu saya sudah membuncah, kan gitu. Ya itu. Gini Mas, agama memberikan solusi. Fal aulalahu tarkuhu wa kasratu hajatihi bisaum. Kalau dia itu ajiz anil mu'nan, dia itu masih lemah dalam memberi mahar, dia itu masih mampu nggak memberikan nafkah terhadap istrinya. Solusi yang pertama itu adalah kasrul hajatihi bisaum, kasfu syahwati, memecah sahatnya dengan puasa. Puasa yang dianjurkan sekali itu tanpa adanya sanad. Sanadnya langsung Rasulullah, itu hari Senin dan Kamis. Kalau puasa Daud, hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak, itu harus ada ijazahnya dari guru. Tapi kalau puasa Senin dan Kamis, enggak usah guru-guruan, langsung gurunya Rasulullah. Saya bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Sedangkan kalau seperti itu saya dari awal dijelaskan. Kalau pernikahannya Hifduddin di dalam Al-Quran, jawabannya intang surullah, Allah pasti akan menolong. Intang surullah yang surukum, wa yusabit agamikum. Allah akan mengarahkan kepada orang yang nikah karena Hifduddin, dan Allah akan menjamin rizkinya bagi orang menikah dengan tujuan Hifduddin. Karena Allah itu tidak diam saja ketika agamanya dihina, Allah tidak akan diam saja ketika agamanya dibela. Itu seperti itu. Nanti Allah melalui siapa? Melalui Nabi, Rasul, ulama, dan yang lain-lain. Kayak gitu. Itu contoh Mas Yo, itu banyaklah suri toladan kita dari yang takut nikah, kemudian takut tidak bisa mampu memberikan nafkah, tapi alhamdulillah setelah nikah yo sangat luar biasa. Min haitsu la yahtasib. Itu Mas Wahid untuk sementara. Oke, gimana Wahid? Apakah sudah terjawab? Alhamdulillah sudah. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Saya mempersiapkan sembari juga perbanyak puasa nggih Ustaz. Ya, perbanyak puasa Senin Kemis. Kalau Senin Kemis itu langsung nggak usah pakai ijazah. Tapi kalau pengen puasa Daud itu harus cari guru, dan gurunya itu sudah melakukan itu minimal 1 tahun baru minta ijazahnya. Nggak boleh ritual-ritual yang puasa itu sampai mungkin ilmunya di Google, itu saya tidak menyarankan. Jangan. Ya jangan, nanti ingkitok. Kalau bahasanya itu terputus nanti. Kalau hadis itu tidak sahih, tapi terputus gitu. Gitu Mas Wahid. Oke, Ustadz Ahmad Rastani, terima kasih. Apakah ini Ustadz masih dibuka untuk jawaban atas pertanyaan dari Sobat Siaga? Masih ya? Nah, ini ada pertanyaan nih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana ya bila pasangan suami istri itu ingin menunda memiliki anak karena merasa belum siap untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak. Misal, contohnya finansial, ilmu, dan sebagainya. Matur nuwun sebelumnya Ustadz. Jadi, garis besarnya menunda pengen punya anak karena tadi itu. Ya, ini saya jawab. Idza matabnu adam ing qata'a amalu illa min salasin. Yang salah satunya itu waladun solihun yadullah. Anak yang soleh. Ketika anak Adam, ketika bapak ibu kita meninggal, ketika kita meninggal, itu tidak akan membawa apa-apa. Ya mungkin
punya rumah ditinggal, punya HP ditinggal, punya motor ditinggal, punya apapun ditinggal, kecuali 3 hal, salah satunya itu anak soleh. Nah, bagaimana mungkin Allah akan membiarkan saja ya kalau hambanya itu masih berada pada garis perintah Allah, dengan artian tidak melanggar larangan. Karena kata Allah, ana inda dzoni abdi. Kalau kita zon kita, prasangka kita, perasaan kita mampu untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak, memberikan sandang pangan yang terbaik untuk anak, maka Allah akan dicukupi. Kata Allah, ana inda dzoni abdi. Saya sarankan kalau seperti itu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Yang merasuk di dalam pikiran kita, ojo punya anak sih. Mergo berat. Ya, satu, ojo jangan punya anak dulu. Kamu tidak, ya mohon maaf, kamu tidak akan mampu mendidik anaknya di perguruan yang baik, di sekolah yang ideal. Itu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Itu adalah bisikan manusia yang tidak taat, yang tidak beriman, dan bisikan dari jin. Bisa dihilangkan dengan satu, istiqomah baca An-Nas sebelum sholat. Ya, ini ijazah dari guru saya. Sebelum sholat, sampai baca dulu Qul a'udzu birabbinas. Sebelum sholat. Sebelum takbir, baca itu dulu. Nanti insya Allah was-was dan yang lainnya itu dihilangkan. Saya yakin. Karena alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Bukan sampean saja, Mbak. Saya pun kalau tidak membaca kitab, kalau tidak mendekati ulama, punya perasaan was-was. Tapi alhamdulillah anak saya juga sekolah ataupun ya, dan anak teman-teman saya yang satu kelas sekolah di sekolahan yang layak. Karena apa? Sudah tidak ada was-was karena tahu agama, bahwasanya agama itu menuntun kita ana inda dzoni abdi. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau sampean mampu, insya Allah saya dipasrai anak mampu ya Allah, baik itu laki-laki atau perempuan, saya akan didik biar menjadi anak yang soleh. Insya Allah masalah pendidikan, masalah rezeki tambah mengalir deras. Yakin, seyakin-yakinnya. Itu. Yang kedua catatannya, bisikan-bisikan seperti itu adalah datangnya dari orang yang tidak beriman dan datangnya dari jin. Itu, Mas Rama. Oke, gitu ya. Jadi kalau menurut perspektif dari ilmu fikih itu sendiri, kita harus berprasangka yang baik ya, Ustadz ya. Harus benar-benar yakin bahwa Allah itu akan memberikan rahmat, memberikan rezeki kepada kita, gitu ya. Jadi jangan sampai kita ragu. Justru kalau kita ragu, justru malah kita tuh meragukan bahwa Allah memberikan rezeki kita kepadaku. Nah itu malah kita meragukan ya, meragukan maha kuasanya Allah, seperti itu ya. Oke, luar biasa, betul sekali. Saya tambahkan lagi, ini hadisnya ya. Boleh. Man taroka at-tazwis maha fatal alaihi falaysa minni. Barang siapa karena dia itu takut menikah, ya, takut punya anak. Saya takut menikah karena takut tidak bisa menafkahi. Saya takut punya anak karena saya khawatir saya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak. Mahafatul alaya, al-ailata. Takut miskin, takut kehabisan hartanya. Falaysa minna. Kata Nabi, kamu bukan termasuk umatku. Falaysa minna, kamu bukan termasuk umatku. Kalau punya was-was tidak bisa mendidik anak, tidak bisa memberikan nafkah, tidak bisa memberikan hak-haknya anak, kemudian karena takut miskin, menghindari menikah dan menghindari punya anak, falaysa minna.
bukan termasuk umatku. Nah, ini sindiran sangat keras dari Rasulullah. Gitu. Yakinlah. Bahaya ya Ustadz ya. Bahaya Kalau sekali. kita Ya Allah, sangat bahaya Mas Rama, karena di akhirat nanti kita tidak bersama dengan Rasulullah. Soro. Serius. siap, Gitu. siap. Dan kadang gini Ustadz, apa ya istilahnya, apa yang dinalar manusia itu kadang nggak nyampe. Atas Nah, pertolongan Allah itu yang tiada kita tahu jalannya gitu ya Ustadz ya. iya, Betul, iya. memang kita itu yakin dan kita mengusahakan, kadang usaha dan doa yang mana itu dikabulkan sama Allah kita nggak bakal tahu gitu ya. Yang tiada terduga, bisa jadi misalkan ternyata ada orang baik yang memberikan beasiswa misalkan kepada anak kita gitu ya, ke sekolah yang terbaik ternyata begitu. Nah, itu kita nggak bakal tahu karena memang kita belum yakin gitu ya, belum yakin dan belum berusaha sekeras mungkin. Mungkin seperti itu kali ya Ustadz ya. Oke, thank you Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz, tapi sahabat siaga ini nggak ingin disebutkan namanya, nggak apa ya Ustadz ya. Jadi mohon dijawab sama Ustadz. Jadi ini saya punya kekhawatiran menikah karena kedua orang tua saya sudah almarhum. Semenjak kedua orang tua berpulang, banyak dorongan dari keluarga dan lingkungan untuk menikah. Kebetulan memang sudah ada calonnya, dan sebelumnya masih optimis untuk menikah. Tapi semenjak orang tua almarhum, jadi ragu dan takut karena khawatir tidak ada backup. Kebetulan saya anak tunggal dan takut saya memilih pilihan yang salah. Terima kasih. Jadi ibaratnya kayak gini loh Ustadz, kayak yang dalam memutuskan sesuatu itu kayak si subjek ini tuh kayak nggak ada dekengan gitu loh. Misalkan kayak menanyakan ke orang tua itu seperti apa, apakah ini pilihan yang tepat, kemudian misalkan dalam hal finansial barangkali begitu ya. Nah ternyata subjek tersebut apa ya istilahnya nggak ada backupan gitu loh dari orang tua karena orang tua sudah almarhum. Nah gimana nih Ustadz, ada keraguan untuk menikah di situ? Gini, ya. Yang pertama sebenarnya karena nggak ada dukungan. Ya kata Gus Idam, dukungannya pusat. Allah Subhanahu wa taala. Backingannya pusat. Maksudnya gini. Backingannya pusat itu seperti apa? Sebenarnya kalau sudah menikah, fayambahi sebaiknya, kata-katanya menggunakan fayambahi. Kalau sudah menikah, posisikan orang tua itu sebagai penasehat untuk mengarungi rumah tangga. Katanya fa'inal bahro amik, jadi itu safina fa'inal bahro amik. Perbaharuliah perahumu fa'inal bahro amik, karena sesungguhnya lautan itu tidak ada tepiannya, sangat luas sekali. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, sudah meninggal, satu, carilah ustadz setempat yang bisa memberikan nasihat. Satu. Yang kedua, seandainya kok pihak laki-laki yatim, pihak istri yatim atau yatim piatu semuanya nikah, maka jadikanlah guru orang yang pertama kali mengajarkan kamu agama. Itu harus jadi pegangan. Ya mohon maaf Mbak ya, sekarang itu terkadang gumregahnya media sosial. Kita itu lupa kepada guru-guru kita yang pertama kali mengajarkan agama di desa. Kemudian belajar dengan ustadz yang ya mohon maaf keren-keren, narasinya besar. Itu ya, kemudian kita meninggalkan ustadz yang mengajarkan sholat, bagaimana sholatnya, bagaimana wudhunya, bagaimana wudhu dengan benar, itu diabaikan. Tapi kita
ingin menjadikan guru dengan ustadz-ustadz yang narasinya besar-besar, apalagi dihiasi dengan kemewahan-kemewahan. Nah, ini sangat bahaya. Pesan kiai saya, guru saya waktu di Lirboyo, kalau sudah di rumah ojo ngumunan. Ternyata ini pesan kelihatannya sederhana, tapi maknanya dengan artian apa? Ojo ngumunan itu jangan mudah terbawa dengan emosionalisme. Tapi jadikanlah patokan beliau-beliau yang telah membimbing kamu dari mulai kamu itu tidak tahu agama, kemudian tahu. Contohnya yo guru-guru ngaji sampean itu dijadikan. Itu yang pertama, seandainya yatim. Seandainya kau sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu, menikah, istrinya masih ada bapak ibu, ataupun suaminya masih ada bapak ibu balik, maka itulah orang tua kamu. Kata Nabi, kun kaliyadaini walatakun kal udunaini. Kalau sudah menikah seperti halnya jadi kedua tangan. Kompak, ibumu ibumu ya ibuku, bapakmu ya bapakku, rizkimu ya rizkiku. Ojo dipisah-pisah. Itu kan bapakmu, saya kan mantu. Nah, itu jangan. Walatakun kal udunaini, jangan seperti halnya kedua telinga, dekat tapi saling tolak belakang. Wala takun kal udhunaini. Telinga itu dekat, tapi saling bertolak belakang. Yang satu menghadap ke kanan, yang satu menghadap ke kiri. Tidak bisa kompak. Ini bisa mendengarkan suara sana, ini bisa mendengarkan suara sana. Kalau tangan, ini bisa walkal, ya, jadi saling melengkapi. Artinya apa? Kalau sampean masih ragu, maka satu, dagingannya sampean itu Allah. Wala tafarrohu watasimu bihablillah, berpegang teguhlah sama ajaran Allah, itu saja. Yang kedua, ketika ragu lagi, tidak ada yang menasehati, mungkin terkait finansial dan apa-apa, saya yakin kalau kita niatnya sudah benar, nanti ditata oleh Allah. Terkadang yo, Mas Rama yo, metafisis, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan akal. Rizki itu menurut saya itu tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa dilogikakan. Contohnya usahanya sama, ini contoh ya, usahanya sama, berdekatan, rizkinya beda. Yang satu rame, yang satu rame banget. Itu metafisis. Bagaimana menjawab metafisis? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Katanya orang beriman itu harus meyakini sesuatu yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu harus meyakini hal-hal yang gaib. Rizki itu gaib. Ya, jatah dari Allah. Kemudian ibadah itu juga metafisis gaib. Enggak ada hubungannya sebenarnya sholat duha dengan rizki. Tapi ketenteraman hati sebelum bekerja ibadah itu loh rizki yang terbesar. Akhirnya dengan ketenangan, dengan pikiran jernih, langkah kita itu tertata. Beda kalau walah bangun tidur nggak sholat, kesiangan, kemudian tergesa-gesa berangkat kerja, contohnya tahun berangkat jualan. Wah, ini yang diliputi itu yuwas-wis, bisikan orang, media sosial dan lain-lain. Tapi kalau ibadah dulu masih sama pulang kita membawa 1 juta, dengan ibadah, dengan tidak ibadah kita pulang dengan membawa 1 juta, insya Allah ketenangannya itu beda. Itu. Menarik sekali ya, bener ya, bener-bener kayak emang relate banget sih Ustadz ya. Jadi kayak yang kalau kita itu ya betul juga sholat duha itu sebenarnya kalau ngomongin soal mendatangkan banyak rezeki itu mungkin kayak yang apaan sih gitu ya, lebih ke memberikan ketenangan, terus kita nanti dalam nyambut gawenya itu tadi juga lebih tenang, lebih oh ini loh kita
niatkan nyambut gawe ini untuk ibadah dan sebagainya, Allah akan memberikan rezeki. Nah, lebih ke situnya ya memang ya Ustadz ya. Dan ini tadi ya untuk jawaban dari sahabat siaga tadi yang ada keraguan karena orang tuanya Ustadz, memang dengan kita satu-satunya yaitu Allah gitu ya. Mungkin bisa dengan cara kita itu sholat istikharah, sholat tahajud gitu ya, meminta dan memohon kepada Allah untuk diyakinkan gitu ya dalam menempuh seperti itu. Dan nantinya kalau misalkan masih ada keraguan Ustadz gitu ya, atau orang yang lebih paham terutama dalam agama gitu ya, agar bisa menuntun kita dalam menempuh jalan pernikahan tadi kalau memang orang tua kita sudah meninggal. Dan kebetulan memang sama sih Ustadz, kayak Rama ini juga kan orang tua juga sudah meninggal nih Ustadz kayak gitu. Jadi apa yang bikin Rama yakin ya akhirnya Rama mendekat ke orang-orang yang tahu gitu ya, atau mungkin punya pengalaman sebelumnya terkait ngomongin soal ibadah pernikahan semacam itu. Oke, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi sebelum mungkin lanjut ke materi ya Ustadz ya. Ini seru banget sih kayaknya memang ya. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz izin tanya, kalau menikah dengan yang berbeda mazhab, itu hukumnya bagaimana ya? Oh gitu. Beda madhab, hukumnya beda mana? Lah ini saya jawab. Wa amarona lan merintahaken ing kita, ini bahasanya. Rasulullah itu memerintahkan dengan kita itu bil itihadi. Satu bil itihadi, kompak. Yang pertama. Yang kedua wasilatil arham, selalu menjaga silaturahim. Pengetahuan saya beda madhab. Ini juga ada kitabnya, saya buka ini. Masya Allah, koleksinya ya luar biasa. Ini kitab Tafsir Ayatul Ahkam. Nah, Tafsir Ayatul Ahkam. Beberapa ayat Quran, tapi menurut Imam Syafi'i seperti ini, menurut Imam Hanafi seperti ini, menurut Imam Hambali seperti ini, menurut imam yang lain seperti ini. Itu namanya Tafsir Ayatul Ahkam. Beda madhab. Tapi setelah saya baca-baca, ternyata yang beda madhab itu yang furu'iyahnya, yang sunah-sunahnya. Satu. Ya. Yang bukan furu'iyah, yang usuliyah, yang kewajibannya madhab itu ittifaqul ulama, sepakat. Jadi bagaimana nikah yang beda madhab, selagi syahadatnya sama, tidak ada tambahan, lam yazid wala naqas, tidak menambahi dan tidak mengurangi syahadat, kiblatnya sama, ya, itu tidak dipermasalahkan. Karena yang tidak diperbolehkan itu nikah beda agama, bukan beda madhab. Satu. Secara otomatis, seandainya ada orang Islam dan orang Kristen menikah, Kristiani menikah, kalau secara agama menikah secara agama Islam pasti dia mu'alaf karena syahadat dulu. Ya. Sudah ada saksinya di situ. Nah, ini beda madhab di dalam kitab Tafsir Ayatul Ahkam yang menafsiri beberapa ayat-ayat Quran itu furu'iyah. Sedangkan nikah itu secara fundamental tidak ada perbedaan. Sepakat 4 madhab itu alasannya hifduddin wa hifdun nasab, itu sepakat. Ya, makanya jangan kita punya calon beda madhab akhirnya nggak jadi.
Apalagi beda penghasilan, Masya Allah, akhirnya nggak jadi lah. Ini sangat bahaya. Beda penghasilan, pokoknya nggak jadi nikah. Nah ini sangat bahaya. Waduh, bahaya ya Ustaz ya. Oke, Itu tapi kamu ada pernah saya dengar bacakan. sih Ustaz. Iya, silakan Saya Ustaz sambung lanjut. lagi Mas Rahmat. Ini saya. Mantazawajaha limaliha lam yazidkullah illa fakron. Barang siapa yang menikah karena limaliha. Kalau laki-laki limaluhu, kalau perempuan limaliha, lam yazidhu illa fakron. Allah tidak akan menambah hartanya kecuali dalam fakir. Makanya hati-hati. Jangan menikah karena memandang rekeningnya. Lam yazidhu illa fakir, akan fakir, serius. Fakir iman, fakir keyakinan, fakir takut kalau uangnya habis bisa-bisa mendidik anak. Itu namanya fakir. Lam yazidhu orang nambah ing pihak pengantin baik putra ataupun putu sapa Allah Gusti Allah ila fakron angin kecuali menambah kefakiran. Hati-hati, beda rekening nggak jadi nikah, hati-hati. Hati-hati ini. Jangan sekali-kali menikah memandang rekeningnya. Ya. Jangan sekali-kali nikah kemudian beda mahar batal. Nggak ada. Madhab itu furu'iyah, bukan usuliyah. Gitu Mas Rama. Oke, betul ya. Nah, terus gini, Ustadz, berarti jawabannya diperbolehkan ya, nggak ada hukum yang justru melarang. Yang melarang adalah beda keyakinan, beda agama pastinya, seperti itu ya. Nah, cuman Rama juga pernah dengar nih Ustadz, apa betul kalau misalkan ini seorang istri, nggak tahu ya mazhabnya apa, terus kemudian dia ingin menikah yang memang beda nih mazhabnya sama si calon suami. Nah, ketika sudah menikah, nantinya istri itu mengikuti mazhab suami. Apakah begitu atau gimana nih Ustadz? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena saya banyak punya teman. Ya, contohnya gini. Teman saya itu alumni Lirboyo. Kemudian nikah dengan alumni Lipia Jakarta. Itu secara kitab yang dibaca ya sama tapi ada perbedaan, tapi itu free ya. Dan itu sangat kaya. Kalau ingat ya, kalau semangatnya ilmu, insya Allah akan disatukan dengan madhab. Serius. Kalau semangatnya ilmu, tolabul ilmi, insya Allah akan disatukan dengan madhab. Contoh ya, salah satu contoh dalam pernikahan itu ada yang langsungan akad saksi, ada yang menganjurkan ada khutbah nikahnya. Ya. Ada. Khutbah nikah itu harus, ya. Khutbah nikah itu harus dibacakan. Tapi kemarin adik saya menikah, saya nggak usah dibaca khutbah nikahnya. Kalau harus, itu seolah-olah syaratnya nikah wajib. Ditinggalkan saja, wong sunah kok. Lah, kan gitu. Ini saya dengar juga waktu Gus Baha ngaji memberikan keterangan, aku loh terkadang teraweh yo. Aku nggak teraweh sama sekali. Yo, santri ngerti. Tujuannya apa? Litarbiyah, untuk mendidik bahwasanya teraweh itu sunnah. Yo, ya. Artinya apa? Mau 10 ya, mau 21 itu sunnah kok. Nah, gitu. Itu sunnah kok. Gus Baha itu enggak, di lingkungan saya ini yo trawehnya yo contoh sekali saya berikan ya Bunda, sangat nyata itu 10, 11 plus witir. Yang imamin saya, yang makmumin saya. Gitu. Kalau semangatnya ilmu, insya Allah legowo. Tapi kalau semangatnya menonjolkan organisasi saya harus di atas, lah itu yang akan terjadinya wala tafarraqu, jangan berpecah belah.
Beda pandangan boleh, yang tidak diperbolehkan wala tafarraqu, berpecah belah, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, dan saling eyel-eyelan. Itu seperti. Ingat Betul ya, satu Ustadz ya. kalau sudah nikah Ya, beda madhab, ikutilah madhab suamimu. Kayak gitu. Itu saja. Oke. Gitu ya Ustadz ya. Jadi prinsipnya adalah, ini buat kita semua ya, termasuk buat Rama juga nih Ustadz. Jadi semangatnya adalah ilmu. Itu ya. Ilmu. Jadi Ilmu. kalau ngomongin soal semangatnya ilmu, pasti apa ya istilahnya, saling keterbukaan gitu ya Ustadz ya. Nggak ada yang istilahnya saling gontok-gontokan. Tapi bedanya kalau misalkan semangatnya ya agak susah nih ya. Pastinya apa ya? Maaf satu sama lain gitu ya Ustadz ya. Oke, siap-siap. Luar biasa nih. Oke, lanjut lagi Ustadz. Pertanyaan sudah selesai, lanjut materinya. Wah, ini semakin malam memang semakin seru, bener kata Ustadz nih ya. Jadi lama ini juga makin memanas gitu. Lanjut Ustadz. Materi pada malam hari ini belum selesai ini. Silakan Ustadz. Ya, oke ya. Itu saya akan membacakan lagi. Jadi manakallah wa angkallah faqad istahaqqa wilayatahu. Barang siapa yang menikah karena Allah dan menikahnya karena Allah, maka sungguh ia berhak untuk menjadi kekasihnya. Nah, kekasih Allah itu kekasih Allah sebenarnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kekasih Allah, kalau kita berikrar kekasih Allah itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. La khaufun wala yahzanun. Kalau sedih jangan terlalu lama, kalau khawatir jangan mendalam. Kalau sedih, jangan mendalam. Terkadang gini, kita itu mencampuri hakullah, hak-haknya Allah. Saya meyakini rizki ya, rizki itu adalah wilayahnya Allah. Rizki itu wilayahnya Allah. Bekerja itu ikhtiar kita. Gitu. Bekerja itu ikhtiar kita. Jadi jangan disangkut pautkan, saya sekali lagi saya menggarisbawahi, jangan disangkut pautkan hak Allah dengan pekerjaan. Kita sudahlah, kita membuka fakta yang ada saja. Membuka fakta yang ada di luaran sana, ya mungkin ya kita artis-artis lah ya. Siapa yang nggak kenal Luna Maya? Contoh. Luna Maya saya yakin rumahnya besar, lebih besar daripada kita. Rekeningnya banyak dan tebal daripada kita. Ya. Wajahnya lebih cantik daripada istri kita. Saya mengakui itu. Ya. Populernya lebih populer kita dan istri kita daripada Luna Maya. Tapi apa? Sampai sekarang Luna Maya belum menikah. Ya, ini aku nggak ngerasain tapi fakta. Mungkin umurnya istri saya kelahiran 90 sudah punya anak 3, mungkin seumuran. Apa yang membedakan? Semangat perjuangan lillahi ta'ala. Fafiru ilallah. Semua dilandasi kembali ke Allah. Kalau sudah dilandasi agama itu munculnya ibadah semua. Nangisnya anak ditolongi menjadi ibadah. Kesulitannya ekonomi suami, istri membantu menjadi ibadah. Kesulitannya istri, kerewelannya istri ketika hamil, suami sabar dan mendampingi menjadi ibadah. Ya, itu fakta. Bulan Juni, bulan sibuk, wayai bayar anak, menyekolahkan anak, menyekolahkan apa, walaupun dalam keadaan
kekurangan kalau kita sabar dan memberikan pengertian terhadap anak, jatuhnya ibadah. Satu. Contoh lagi, itu yang belum menikah. Jadi fundamental agama itu sangat membimbing kita. Itu. Saya contohkan lagi yang real. Kemudian Ustaz, setelah saya nikah saya takut ekonomi. Saya takut gak cocok dengan istri sama suami. Karena istri mungkin lebih dominan dalam rekeningnya. Saya enggak. Ingat, Mbak. Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Orang-orang jahiliyah itu yang berbicara seperti itu. Jadi ketika kamu nggak level dengan saya karena rekening saya itu lebih besar daripada kamu. Kata Rasulullah, wa'arid anil jahilin. Menjauhilah dari orang-orang yang punya pemikiran seperti itu. Kamu itu nggak level, saya sudah penghasilan sekian juta, mosok istri saya IRT. Nah, wa'arid anil jahilin itu adalah perkataan orang bodoh, menjauh. Mengoho sapa sira kabeh, menjauhlah. Karena itu bukan perintah agama. Contoh lagi, kalau setelah nikah takut rizki, kemudian yang lain-lain. Ya mohon maaf, saya ambil contoh lagi. Ahmad Dhani dan Luna Maya. Itu terkenal uangnya banyak. Ya toh, dikaruniai anak yang ganteng-ganteng, tapi terjadi firqah. Itu wajar. Ya toh, itu saya yakin bukan masalah ekonomi. Saya yakin bukan masalah yang lain-lainnya, akan tetapi itu mungkin saja kurang matalaah. Satu, kurang ngaji. Dua, yang ketiga, lebih sibuk urusan dunia daripada urusan akhirat. Kita boleh sibuk urusan dunia, tapi harus diimbangi dengan akhirat. Nah, seperti itu. Jadi, alasan-alasan seperti itu yang membuat kita bertahan karena fafiru ilallah. Ketika ada masalah apa-apa, kita kembalinya kepada Allah. Al-Quran sudah menyebutkan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Pasti hambaku, baik yang mau menikah, minal khaufi itu ketakutan. Aku nikah kok mangan opo kan kono. Minal khaufi itu pasti, walanabluwannakum bisyai'in. Pasti aku uji, diselimuti minal khaufi. Takut. Yang belum menikah takut tidak bisa memberikan nafkah yang terbaik, yang ideal. Yang sudah menikah diuji juga, takut juga bagaimana nanti kalau punya anak. Yang sudah punya anak diuji lagi bagaimana nanti pendidikan anak-anak saya. Ya Allah, seandainya saya itu usahanya jatuh bagaimana? Itu khauf. Walju'i. Terkadang kita juga dicuci oleh Allah walju'i. Tidak berkecukupan dalam isi perut. Contohnya gini. Saya kok pengen bakso yang harganya 50, tapi uang saya belum mampu. Ini sebenarnya ujian. Ya sudahlah, ganti saja dengan yang harga 15, toh sama-sama baksonya. Istri menuntut pengen beli gamis yang harganya 500. Tapi belum ada uang 500. Ini kalau dilandasi dengan nafsu, bubar Mas Rawan. Bubar. Tapi kalau dilandasi dengan agama, yang penting itu satrul aurat, menutup aurat, dan antarodin, suami istri saling ridho, insya Allah akan selesai di kamar. Itu. Apa kata Allah? Diuji dengan ketakutan, diuji dengan sedikit kekurangan, diuji dengan anak. Wabasyiris sabirin, bersabarlah. Sabarnya orang Islam kalau diuji dengan makanan berpuasa. Sabarnya orang Islam ketika diuji dengan sandang pangan, pengen yang bagus, pengen yang mewah,
maka cukup dengan satrul aurat. Diuji dengan kendaraan, maka cukup dengan yang mampunya apa, apalagi sekarang alat transportasi sudah komplit. Kalau belum punya mobil, punya anak 2, ya masih bisa nge-grab dulu. Gitu. Jadi fabashiri sobirin, sabar dulu. Masya Allah. Nabi Isa ya. Nabi Isa ini lamalun, dia tidak punya harta. Wala baitun, dia tidak punya rumah. Wala zaujun, dia tidak punya istri, tapi sabarnya luar biasa. Sehingga didewa-dewakan. Bahkan umat Kristiani menganggap dituhan-tuhankan. Itu sabarnya luar biasa. Padahal beliau itu putranya Maryam. Siti Maryam kalau doa langsung ada. Langsung ada. Nah itu Mas Rama. Itu dulu, nanti sambung lagi lah. Oke, siap. Uji dengan ketakutan, ketidakcukupan dan sebagainya itu tadi sabar. Nah, yang dimaksud sabar di sini itu adalah bukan berarti kita tuh diam aja ya, tapi kita itu masih tetap dalam jalannya Allah gitu ya. Tetap tekun beribadah, istilahnya kayak kita itu pakai kacamata kuda gitu ya. Jadi kita fokus untuk tetap terus jalan. Itu yang namanya sabar gitu loh. Jadi bukan sabar itu yang oke, diem aja gitu ya. Kita pasif, enggak. Tapi kita tetap terus berusaha. Kita nggak usah lirik kanan kiri, kita fokus sama ibadahnya. Kita perbaiki lagi. Itu yang namanya sabar. Jadi makin tekun, makin istiqomah. Harusnya seperti itu ya, Ustadz ya. Oke, yuk sahabat siaga di sini yang mau tanya, boleh banget nih langsung di-share di kolom chat, atau barangkali sahabat siaga mau open mic, boleh banget, masih ada waktu. Silakan. Luar biasa ini, Ustadz Ahmad Rastani ini sudah meluangkan waktunya ya untuk sharing-sharing sama kita, memberikan ilmu-ilmu yang sudah beliau pelajari untuk kita di sini semuanya. Luar biasa. Kita bisa sharing-sharing bareng ya di sini ya. Yuk, kapan lagi? Silakan, sahabat siaga yang ada pertanyaan bisa langsung di-share di kolom chat. Ini memang benar-benar ngomongin soal perspektif ilmu fikih itu benar-benar yang ngomongin soal dasar agamanya ya memang ya Ustadz ya. Jadi memang Rama di sini sama sahabat siaga yang lain itu bisa dibilang masih haus akan ilmu agama. Jadi barangkali ini adalah ada mungkin dari kita, sebagian dari kita itu adalah ini ilmu baru buat kita, pengetahuan baru buat kita untuk kita jalankan sebagai umat muslim semacam itu. Nah, yuk yang lain boleh dong kalau ada pertanyaan silakan. Atau ada yang mungkin dibingungkan, boleh banget langsung ditanyakan aja di kolom chat. Silakan. Yuk. Boleh dong. Atau mungkin malu-malu nih Ustadz ya. Banyak sih memang pertanyaannya sudah dilontarkan sama sahabat siaga ya di kolom chat. Lebih satu pertanyaan atau 2 pertanyaan lagi deh buat sahabat siaga yang mau menanyakan. Ustadz, kalau boleh tahu nih, Ustadz Ahmad Rastani ini sambil tunggu pertanyaan dari sahabat siaga ya. Kalau Ustadz dulu itu nikahnya di usia berapa dan apa ya? Apakah Ustadz Ahmad Rastani juga istilahnya pernah merasakan hal yang sama gitu ya? Misalkan ngomongin soal keraguan menikah, dan waktu itu gimana nih caranya Ustadz untuk menyelesaikan keraguan itu? Oke, saya jawab apa adanya. Sip, boleh Ustadz. Sekarang saya menikah itu April 2013, Mas Rama. Saya di Pondok Lirboyo itu mulai dari kecil, ya. Dia pokoknya di seputaran pondok. Kemudian istri itu kelahiran tahun 90-an. Sekitar selisih 6 tahun saya dengan istri. Saya 8
Ya 84, istri 90. Berarti 6 tahun selisihnya ya. Ya saya termasuk segitu nikah, baru nikah. Sama sekali setelah nikah itu, awal saya itu masuk Bojonegoro, suruh ngajar di SD Lukmanul Hakim, Yayasan Hidayatullah. Yang sekarang ketua yayasannya, pengurus wilayah Hidayatullah Jawa Timur, Ustadz Muslim, tetangga saya itu sangat akrab lah karena tetangga saya, tetangga Bapak Morosepa. Awal pertama saya nikah itu nggak ada keahlian apapun, ya hanya ngajar itu, tapi nggak bertahan lama. Ngajar saya berjalan 2 bulan. Karena istri pada waktu itu masih melanjutkan kuliah. Dan saya sepintar-pintarnya saya setelah sudah nikah pasti istri kewajiban saya. Saya membayar kuliah istri saya itu dengan sebisa-bisanya saya. Iya. Akhirnya saya main ke Bandung, ketemu Ustadz Surur, ya. Ya karena habis nikah kan ya tengok kanan kiri kan biasa. Selalu ikhtiar saya ke Bandung, ketemu Ustadz Surur. Ustadz Surur sekarang itu yang punya pondok pesantren di Lembang. Dulu rumahnya di Kalijati, Subang, nggak jauh dari Lembang. Ustadz Surur itu asli Betawi, rumahnya Monas, dekat Monas, tapi sudah pindah. Sekarang di Lembang, pondok pesantren An-Nahl, anak-anak. Saya sharing-sharing juga, akhirnya, Mas, sudahlah sampean kembali ke Bojonegoro saja. Sama istri. Ini kalau sampean mau, saya di sini jadi agen sancu, sandal lucu gitu. Saya rekomkan sampean jadi agen saya dulu, jadi reseller dulu, jualan dulu gitu. Awalnya, Mas. Awal saya, yang penting apa? Falyasil rahimah, silaturahim. Minta petunjuk, pitutur dengan yang sudah berpengalaman lah. Kayak gitu. Akhirnya saya pulang ke Bojonegoro, habis itu, oh ya, Mas, saya panggilnya Mas, terkadang Ustadz, oh ya Ustadz, alhamdulillah, jualan gini, sampai saya jadi agen. Dipinjemin sama Ustadz Surur 5 juta, gue sedang bawa. Nggak usah sahur sebelum kamu itu lodang banget. Gitulah. Nah, nanti saya bacakan hadisnya, ini ada nanti. Nah, itu awal, kemudian istri sudah selesai, sampai sekarang saya langsung ngontrak. Ya mohon maaf, walaupun orang tua saya di Brebes, terus orang tua Morosepa saya, orang tua istri saya di sini yo. Orang-orang itu bertanya, ini Mbak Diah, panggilnya kan istri saya namanya Jorotu Sadiah tuh. Dengan saya Ahmad Rastani. Ini Mas Ahmad dengan Mbak Diah kok piye? Kok bar nikah sebentar di rumah kemudian ngontrak. Padahal rumahnya orang tua itu besar. Yang di atas itu, di lantai atas, di bawah, di belakang juga ada. Kalau dijadikan rumah 2 itu bisa banget. Terus pro kontra. Saya ngontrak rumah. Selama 5 tahun baru bisa, alhamdulillah, yang rumah saya tempat ini bisa dengan membeli. Saya menjelaskan sama orang tua, saya betul-betul pengen hurriyah. Hurriyah itu dengan artian merdeka, belajar rumah tangga dengan baik, mendidik anak dengan baik. Ini pro kontra juga lah, itu wajar. Saya menjelaskan, yang penting saya jelaskan, bapak saya memahami. Oh ya, kalau alasannya sama seperti itu. Nah, ya ini Mas Rama, ini pengalaman. Satu desa, beda RT, saya ngontrak, rumah orang tua besar, kamar banyak yang nganggur, karena adik-adiknya mondok semua. Coba,
Coba sampean bayangkan, itu fakta. Kalau enggak percaya, ayo main ke Bojonegoro. Mas Arvin sudah pernah mampir ke rumah saya. Cobalah, apa kata tetangga? Tapi saya tidak mendengarkan. Selagi saya tidak melanggar syariat, jalan terus nih. Gitu. Saya ngontrak 5 tahun. Bapak tahu juga, Bapak itu biasa ya kan, takmir masjid juga kan. Ya sudah, biarkan saja. Saya beli rumah, orang tua saya tidak dikasih tahu. Setelah sudah jadi, setelah sudah deal, baru tak ajak. Kemudian orang tua saya sujud syukur. Ya Allah, kok diam-diam cari wong Brebes meneng-menengan bae kan. Jadi gini, Mbak. Intang surullah yang serukum. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguh sama Allah dengan erat, dengan sujud, dengan sunat, dan yang kompak sekali. Kalau ada cekcok itu wajar. Serius wajar banget. Ini saya pesen. Wajar banget. Istri saya anak 3. Itu juga wah, cekcok maksudnya biasa, tapi saling ngalah lah. Kalau bahasa sekarang tinggal ngopi ke opo-opo, asal jangan lama-lama. Prinsip saya itu wajar sekali, tapi jangan jadi pribadi yang pendendam. Cara kasarnya wajar manusia saja, sampean ya bacalah sirah nabawiyah. Mewangkal terkadang yo enek, tapi yo wis ngono ae. Gitu. Dan satu Mbak yo, jangan kalau sudah menikah itu, wah kamu, saya sebagai suami kok direndahkan sekali kewibawaannya. Kewibawaan sampean itu sudah menyatu dengan istri. Ya mohon maaf. Suami dan istri ya itu sudah menyatu. Aib kamu suami tahu, aib istri suami tahu, aib suami istri tahu. Karena siapa yang mau sudah pernah ngapa-ngapain, bahkan nggak memakai selai pakaian pun sudah pernah lah. Mau ngapain kok wibawaan kan gitu. Kalau Islam tidak melarang, ya masalah, nggak masalah, kerjakan. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Berumah tangga itu bil ma'ruf, dengan baik. Ya sekarang itu kalau suami salah ya minta maaf, kalau istri salah ya biasa minta maaf. Saya yakin itu mintalah nasihat kepada bapak, ibu-ibu kita yang sudah berpengalaman. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya, saya yakinnya kalau kita mampu, Allah akan memampukan. Gitu Mas Rama. Makanya jangan lupa yang lain-lain lah. Itu amrun arid, sesuatu yang baru datang, omongan orang. Kemudian ujian itu amrun arid, sesuatu yang baru datang. Amrun arid, sesuatu yang baru datang. Saya contohkan, saya tafsirkan. Saya contohkan gini. Ketika kita sholat, sudah takbir. Ya. Kemudian baju kita itu kejatuhan najis. Ya. Kejatuhan najis. Kalau kita tidak tahu, itu namanya perkara yang baru datang. Tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dari awal kau tahu untuk sholat, sholatnya tidak sah. Paham ya? Itu artinya apa? Ketika ada omongan orang, kalau tidak dibalas dengan kejelekan, nggak mempengaruhi. Tidak membatalkan rizkimu. Tidak membatalkan kesolehanmu. Yang bisa membatalkan rizkimu ketika kamu difitnah, contoh ya, ketika kamu celatu sama orang, kamu balas celatu, itu akan mengambil rizkimu. Logikanya sholat saja yang berhubungan dengan Allah, ketika amrun arid, perkara yang baru datang itu kejatuhan najis, nggak tahu, ya toh, itu tidak membatalkan sholat, apalagi cobaan ataupun was-was.
Intinya apa? Kesimpulannya, ketika ada omongan ataupun apa-apa, tetap maju ke depan, jangan menggubris ataupun membalas dengan kejelekan-kejelekan. Karena insya Allah azhilni dzolimin bidzolimin. Hari ini itu ya Allah, saya minta sibukkanlah orang dolim dengan orang dolim. Itu saja. Sibukkanlah orang baik dengan orang baik. Itu Mas Rama. Oke, Masya Allah. Luar biasa ya. Kita mendapatkan banyak insight nih untuk malam hari ini. Oke, ini karena tadi itu sebenarnya kita sambil nunggu nih pertanyaan dari sahabat siaga, ternyata nggak ada nih Ustadz. Boleh monggo Ustadz bisa kasih apa ya, closing statement atau mungkin kalimat penutup ya dari Ustadz menutup untuk topik pada malam hari ini. Silakan. Ya, Ustadz. Terima kasih Mas Rama. Karena sudah jam 9. Ya. Nah, ini saya menutup dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arbaun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihatan wa auladuhu abroron wa hulatuhu sholihin wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Ada 4 kebahagiaan bagi seseorang. Nah, ada 4 kebahagiaan bagi seseorang. Yang pertama, 1, memiliki istri yang soleh. Ini bagi laki-laki. Kebahagiaan yang pertama itu sangat bahagia sekali kalau memiliki istri yang soleh. Atau bisa dibalik, ketika memiliki suami yang soleh. Itu kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan yang kedua, wa auladuhu abroron, dan memiliki anak-anak yang baik. Kebahagiaan yang kedua. Kalau sudah nikah, kemudian mempunyai anak-anaknya baik, anaknya soleh, wa auladuhu abroron, mempunyai anak-anak yang baik, solehah, soleh, baik secara batin dan dohirnya. Itu kebahagiaan yang nyata di dunia. Yang ketiga, wa khulatuhu sholihina. Yang ketiga, mempunyai circle yang bagus. Makanya hati-hati memilih teman. Wa khulatuhu sholihin, mempunyai circle yang bagus. Cari teman yang saling tolong-menolong. Ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan yang nyata, yang nomor 3 itu mempunyai circle yang bagus. Maka cari circle yang bagus. Bagus itu artinya apa? Tidak meninggalkan ajaran-ajaran agama, tidak meninggalkan koridor-koridor agama. Yang terakhir, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Kebahagiaan yang keempat itu adalah mencari rizki tidak jauh-jauh. Dengan artian apa? Ulama menafsirkan kompak cari rizki. Kalau nanti seandainya suami istri sudah jadi suami istri ya, rizkinya di Bojonegoro ya sudahlah, saya rela ke Bojonegoro kan gitu. Jangan Malang dan Surabaya menikah. Di Surabaya sendiri, di Malang sendiri. Lah, ini tidak bahagia. Ini loh, ada. Atau jarak jauh. Ya salah satu ngikutlah. Itu. Jadi kebahagiaan seseorang itu ada 4. Saya ulangi, yang pertama itu istri yang soleh atau suami yang soleh. Yang kedua anak-anak yang baik. Yang ketiga pergaulan ataupun circle yang positif, yang baik. Yang keempat mencari rezeki dalam fi biladihi, tidak jauh-jauh. Tidak jauh-jauh itu dengan artian dekat dari rumah ataupun nanti bisa berkumpul dengan suami. Sudah. Itu Mas Rama. Closing statement-nya. Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih banyak nih Ustadz Ahmad Rastani. Nah, coba dong aku pengen tahu nih, sahabat siaga. Kira-kira menurut sahabat siaga mau ngasih, boleh ya, kasih reaksi di kolom chat. Kira-kira materi pada malam hari ini bagus nggak? Keren nggak? Coba kasih reaksi jempolnya. Kalau sahabat siaga sepakat bahwa materi malam hari ini keren.
Coba, aku mau kasih reaksi dong, karena aku ngerasa bahwa materi malam hari ini keren banget. Oke, luar biasa tuh kata Wahid. Aku juga udah ngasih reaksi. Wih, Nina ini banyak banget jempolnya. Itu berarti artinya keren banget. Coba yang lain, apakah yang lain menganggap materi pada malam hari ini biasa biasa aja gitu? Oh, ternyata enggak nih, Ustadz. Ternyata banyak sahabat jaga yang menganggap materi pada malam hari ini keren banget. Nah, pastinya materi yang seperti ini kita bisa dapatkan secara gratis. Kenapa? Karena kita semua di Siaga Academy ini, kita pengen ada niatan yang tulus. Apa itu niatannya? Adalah ingin membangun keluarga yang samawa, menciptakan keluarga samawa. Dengan cara apa? Kita memberikan banyak ilmu pengetahuan untuk mempersiapkan pernikahan sekaligus apa ya? Seperti Rama ini meskipun yang sudah menikah, membekali ilmu gitu ya dalam menjalani rumah tangga. Itu luar biasa. Biar tercipta yang namanya keluarga samawa itu. Nah, seperti itu. Karena kata sahabat siaga ini materinya keren, nah boleh dong sahabat siaga minggu depan ikut lagi gitu ya, ikut lagi di Selasa di jam 7 sekaligus ajak teman kita. Jangan sampai kita cuman hadir sendiri aja tanpa teman kita atau bahkan ajak juga pasangan kita gitu ya, doinya atau mungkin pasangan sah kita gitu ya yang sudah menikah, boleh banget sama-sama belajar nantinya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita cuman membawa diri sendiri aja, tapi ajaklah teman-teman kita yang banyak karena ilmu ini disebarkan seluas-luasnya. Seperti itu ya. Janji ya, sahabat siaga, minggu depan kita untuk ikutan juga gitu ya. Siapa tahu mereka juga butuh nih ilmu pengetahuan yang semacam ini. Gitu ya, sahabat siaga ya. Oke, terima kasih untuk semua sahabat siaga yang sudah hadir, khususnya juga untuk Ustadz Ahmad Rastani yang sudah mau berbagi ilmunya bersama kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekali lagi Rama sampaikan bahwa kelas Siaga Academy ini didukung sepenuhnya oleh Kaila Wedding dan juga Service Organizer. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila di sini Rama sebagai host ada salah-salah kata atau salah-salah ucap. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari bisa bermanfaat. Begitu ya. Oke, nah sekarang bisa nih kita buka kameranya ya untuk foto bersama ya. Foto bersama dengan Ustadz Ahmad Rastani. Yuk. Boleh dong? Oke, udah siap semuanya? Yang lain mana nih? Open cam. Oke, mungkin malu-malu ya, nggak apa-apa ya. Oke, langsung aja kita pose. Kasih pose terbaik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat semuanya. Rama tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siaga semuanya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih sama